Prof. Azril, kalau misalnya kita melihat nih saat ini dengan ya level gastronomi kita yang mungkin perkembangannya cukup lambat begitu ya. Apa sih yang paling krusial yang harus saat ini juga dikembangkan seperti itu untuk agar gastronomi kita ini bisa menjadi leading market? Ya harusnya menterinya paham hal ini. Itu Yang yang lebih mendasar ke kalau willingness karena tadi ya, kebijakan tadi ya. polisinya, strateginya kan dari beliau. Oke. Bagaimana orang industri bisa melaksanakan kalau tidak? Sekarang kan undang-undang kepariwisataan kita kan sudah berubah, berganti. Tidak undang-undang 10 2019 lagi kan, tapi undang-undang 2018 2025. Di mana intinya adalah ekosistem dan juga sustainability menjadi dasar. Nah, inilah dasar daripada gastronomi. Nah, jadi artinya kalau kita kaitkan tadi dengan ASEAN Gastronomy Network, dia 2018, ya, saya masih ingat 2018 punya deklarasi untuk mengembangkan ini. 2018, jadi sudah lama juga. Kalau kita mau mengembangkan, apa nggak kita terlambat itu ya. Jadi kami 2014 dengan kementerian sudah kami kembangkan, 2018 mereka berkembang dengan deklarasinya itu. Nah, ini sebenarnya menjadi suatu pengembangan yang kaitannya dengan UMKM. Nah, jadi jangan mengembangkan makanan gastronomi ini melalui resto yang besar. Melalui resto oke, tapi yang paling utama adalah local bisnis ini. Oh, harusnya local bisnis. Iya, kenapa? Karena di sini peningkatan pendapatan itu kan dari UMKM. Iya, betul. Nah, jadi kalau yang resto besar, hotel segala macam, ya mereka dengan kemampuan besarnya oke, berjalan sekarang. Tapi yang tidak berjalan itu kan UMKM. Kenapa nggak berjalan? Kalau saya ditanya, ya saya bukan menteri UMKM ya. Nah, kelemahannya adalah satu, skala usahanya tidak mencapai. Bagaimana suatu bisnis, economical scale-nya itu tidak ada, tidak mencapai. Jadi harus beberapa itu yang dikembangkan. Jadi model dari perusahaan inti rakyat itu bagus sekali. Jadi small holders ya, jadi pengembangan hal yang kecil tapi digabung mereka itu jadi berkembang. Jadi kalau mereka bergerak UMKM sendiri-sendiri jadi masalah, kemampuannya terbatas. Saya yakin tidak akan berkembang. Nah, untuk gastronomi itu kan mengandalkan lokal UMKM tadi. Ya yang besar oke, silakanlah. Tapi kita tolong angkat nih yang ini nih. Nah, ini yang menjadi PR pemerintah dengan ekonomi kreatifnya. Sayang menterinya lain lagi, ekonomi UMKM menterinya lain lagi. Menteri Koperasi UMKM di sini. Terbentur kebijakan yang berbeda-beda. Nah, jadi koordinasinya ini siapa? Ya, Menteri Pariwisata yang mengkoordinasikan. Tapi kalau misalnya memang akhirnya seharusnya ya benar-benar ini menciptakan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya gitu untuk para lokal bisnis ini, seberapa besar sih sebenarnya multiplier efeknya atau efek dominonya ini bisa sampai ke daerah-daerah dan menciptakan ketahanan ekonomi yang mungkin sebenarnya ya itulah. Selain kita mengembangkan UMKM, ada suatu hal yang kita diambil alih oleh Singapura, street food. Festival itu mereka tuh selalu mengadakan. Padahal itu Singapura, harusnya kita dong. Iya. Mana street food kita kembangkan. Nah, local gastronomi kita yang 30 sudah kami buat, itu tetap 30 aja. Itu bukunya bagus ya, videonya wah keren amat, itu bahasa Inggris kami kembangkan pakai untuk duta besar juga bagus. Kami mengajarkan para ibu-ibu duta besar untuk masak segala macam itu bagus sekali. Nah, sudah ada. Jadi kalau dibilang kita terlambat, ya bukan terlambat, kami sudah laksanakan. Nah, tapi kenapa kok tidak diteruskan? Nah, jadi street food saja itu kan harusnya sudah dilaksanakan kita festival tadi dengan suatu pengembangan kegiatan-kegiatan lainnya ya, dengan festival segala macam itu kan bagus sekali, itu event ya. Jadi itu kan sangat-sangat Singapura itu mengambil peluang itu dipakai. Nah, padahal untuk yang tradisional juga kok ngapa nggak dikembangkan lagi? Kami baru 30. Ya kalau saya bilang 300 harusnya. Nah, ini karena kami dikritik oleh gubernur-gubernur. Kok tidak adil katanya. Ya, kami baru 1 atau 2, padahal berkembang sekali. Itu kan makanan itu kan bukan makan, termasuk minuman. Makanya F&B, food and beverages. Nah, itu yang penting sekali.
Tapi biasanya harusnya mulainya dari mana sih, Prof? Apakah memang harus semua dari pusat mungkin, atau justru bisa dari pemerintah-pemerintah daerah ini yang bergerak bersama-sama? Ya, Mungkin. kebijakan ini kan harusnya bersama-sama karena ada kaitan dengan RPJMN. Jadi kegiatan-kegiatan master plan dari pusat sama daerah itu kan harus saling sinkron. Jadi, nah ini harusnya ada. Nah ini karena yang mengembangkan itu kan daerah. Makanan itu kan daerah, nggak ada makanan di pusat kan nggak ada. Iya betul-betul. Local resident semua kan, jadi lokal spesifik itu. Nah kalau memang demikian ya ini yang harus kita ini kan kita kembangkan ya, sehingga itu tadi harus ada orang yang paham dan ngerti mengenai gastronomi. Ya ilmu pariwisata saja itu saya yang ngembangkan. Nah itu kan jadi masalah itu kan, karena kemudian sangat dekat dengan Menteri Pendidikan akhirnya membuat ilmu pariwisata. Kemudian sekarang branchnya kita kembang kali dengan gastronomi. Itu ilmu juga. Karena kaitannya kita masuk pada ilmu profession and applied sciences. Jadi bukan ilmu sosial. Nah ini yang saya tekan, bukan ilmu sosial, bukanlah ilmu humaniora. Jadi kalau misalnya kita bicara gastronomi itu bukan bicara soal promosi ya, lebih kebanyakan bicara soal sainsnya sebenarnya, yang pengembangan sains. Ya, jadi bentuknya dulu. Ya, jadi yang disebut gastronomi itu apa gitu. Nah, dia kan harus tahu dasar molekuler juga segala macam, harus tahu ya, dasar kimia, chemicalsnya, physical dari makanan itu juga harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar memakannya saja. Nah, jadi tahu juga kita, sehingga nanti orang asing, wah kami diajarkan cara memasaknya yang betul-betul enak, bagaimana seperti tadi memasak, menggoreng, ya paling tidak sekali 2 kali, setelah itu minyak jelantahnya nggak dipakai. Sekarang minyak jelantah bisa dipakai untuk after. Benar juga ya. Jadi jangan masak rusak kita badan kita. Nah, kita healthy kan. Jadi tasty, healthy, and then you are become beauty. Ya. Nah itu barangkali menjadi suatu konsep yang bisa harus kita kembangkan. Jadi kalau kita lihat dimulai dari mana, apa kita terlambat? Iya, kami udah mulai 2014 dengan, tapi nggak ada yang melanjutkan. Nah, sekarang baru mulai lagi. Ya sayang ya menurut saya. Ya kenapa nggak diteruskan aja? Nah dengan ini dan menjadi the ASEAN, oke. Sekarang bukan the ASEAN saja, dunia, the world, global. Jadi saya akan mungkin episode berikutnya kita ngembangkan satu makanan saja dulu. Bagaimana bisa menjadi obat dan sebagainya. Nah, ini hasil riset saya menjadi, jadi seorang gastronom itu juga harus menjadi researchers ya. Kalau enggak, dia nggak paham masalah food technology dan food science-nya. Jadi bukan untuk mempromosikan saja. Misalnya kita dengan adanya eskalasi di Timur Tengah, wah kalau gitu kita diversifikasi promosi, kemudian mitigasi kita angkat, itu udah biasa. Tanpa ada eskalasi perang juga itu wajib diversifikasi, karena itu harus ada. Nah itu more than itu, karena kita kan sudah masuk pada customized tourism, jadi kita sudah masuk pada special interest tourism, pariwisata yang minat khusus. Nah minat khususnya lebih, contoh yang paling besar ada di health tourism. Nah, health tourism ini salah satu diantaranya. Health tourism itu ada 4. Ada medical tourism, ada recovery tourism, ada wellness tourism, ada geronto tourism. Geronto ini untuk orang-orang lanjut usia, ya, atau silver. Nah, wellness, medical, Bali sudah dikembangkan rumah sakit segala macam, sama recovery. Nah, kemudian yang paling dominan itu yang harus kita kembangkan itu wellness. Jadi pariwisata yang kebugaran. Nah, kebugaran itu melalui makanan tadi. Jadi makanan itu bukan kebugaran fisik saja, kebugaran juga mind kita, mental kita, dan social being kita. Nah, ini yang barangkali yang harus kita kembangkan, sehingga orang paham sehat itu bukan sekedar ilmu kesehatan saja, tapi dia combine seluruhnya termasuk pariwisata saja, sehingga kita bisa produktivitas kerja kita akan jauh lebih tinggi. Ini menariknya adalah ternyata gastronomi itu sedalam itu ya, Prof ya. Bahkan harus ada seorang gastronomer yang benar-benar memahami bagaimana sih wisata gastronomi ini bisa berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar
kalau sebagai orang awam atau turis atau wisatawan kan kita taunya oh pengalaman gastronomi itu ya kita masuk ke inti budayanya, experience the arts-nya. Policy maker kita ya, pimpinan kita di kementerian ya paham atau tidak ini kan, jadi bukan hanya sekedar pariwisata biasa ini, jadi harus tahu betul jadi di ilmunya dan skillnya, the arts-nya. Jadi bukan hanya art saja, tapi skillnya juga basic untuk mengembangkan praktikalnya. Tapi mungkin nggak dengan ini kan kita sedang menuju, meskipun bisa dibilang mungkin belum ideal ya. Nah, apakah bisa secara realistis mungkin nggak 5-10 tahun ke depan kita bisa menjadi leading gastronomi di ASEAN saja? Insya Allah kalau saya, tapi saya kan bukan orang mempunyai power ya. Saya sesuai dengan researcher saja, saya riset. Nah hasil riset saja sekarang dalam taraf untuk uji klinis. Uji klinis itu, waduh itu harus pada orang pasien yang banyak, kemudian harus ada ulangan berkali-kali, biayanya sendiri, itu biaya sendiri. Ini saya lakukan. Ya mudah-mudahan saja dengan hasil ini kita akan menjadi booming nanti. Bahwa mudah-mudahan saya daftarkan BP POM bahwa ini bisa mengobati penyakit juga. Jadi bukan hanya yang saya tapi macam-macam bisa kita kembangkan. Jadi Indonesia rich, jadi kita yang terkaya sebenarnya termasuk gastronomi dan juga yang lainnya. Jadi rempah dan sebagainya. Sebenarnya apakah 5-10? Insya Allah menurut saya sih ya. Walaupun masih ada karena walaupun pemerintah mungkin tidak menyadari atau kurang menyadari, kami dari ilmiawan, jadi termasuk dari akademisi, ini akan mengembangkan terus ya. Saya akan berperang terus. Saya dibantu oleh para medis dengan medical saya, dokter-dokter, terutama dokter yang lebih ke herbal, itu membantu saya juga untuk yang dokter yang ahli penyakit untuk autoimun. Karena autoimun ini saja itu belum ada obatnya di dunia. Iya, betul. Nah, kemudian saya sudah walaupun belum diuji. Nah, kalau ini itu bagus kan, dunia kan matanya ke kita. Iya. Kalau ini bisa jadi. Bisa menjadi salah satu daya tarik. Iya. Juga. Daya tarik yang saya bagus nih daya tarik, jadi bukan atraksi ya. Iya. Dulu kan kita bilang atraksi itu wrong. Atraksi itu ada pertunjukan. Iya. Kalau daya tarik itu attraction itu to attract. Jadi daya tarik. Nah, daya tariknya itu nih. Jadi menurut saya special interest tadi itu ya inilah daya tarik untuk makanan tadi. Jadi makanan menjadi kita kembangkan nanti food diplomasi juga atau gastronomi diplomasi. Prof, sayang sekali ini tampaknya kita kalau misalnya udah ngobrol waktunya memang tidak cukup Prof untuk satu episode. Nanti kita akan ada episode selanjutnya. Tapi sebagai penutup boleh berikan satu kata kunci aja Prof untuk agar gastronomi kita ini nantinya berdaya saing global. Kalau saya kalimat yang harus kita acu adalah bahwa Indonesian gastronomi ini dia harus memberikan kontribusi ya, wajib ya, jadi harus ya kata memberikan kontribusi untuk pengembangan pangan kita, makanan kita ya, dan pangan barangkali lebih ke pangan, dan juga yang mengarah kepada healthy food. Oke. Nah, kontribusi. Ya harus memberikan memberikan kontribusi terhadap pengembangannya sendiri pada foodnya itu sendiri, tapi juga memberikan kontribusi kepada healthy foodnya. Oke. Nah, jadi apapun penelitian kita mengarah ke sana. Hanya yang jadi masalah adalah siapa nih orangnya. Kalau saya sih jalan terus. Gastronomi. Itu akan kita bahas mungkin untuk di episode selanjutnya. Prof, terima kasih banyak untuk sudut pandang yang luar biasa di POV kali ini, dan sahabat Eljon. Demikian POV kali ini, saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lain.